Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Noviani Yulia dengan NIM 210860006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengantar komputer dan pengantar programmer. Sistem komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Data komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantuan, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pengertian sistem komputer. Pengertian sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, brainware, perangkat lunak software, dan set instruction set, dan perangkat keras hardware. Pengertian komputer menurut para ahli. Robert H. Blimers mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. William Sawyer mengatakan pendapat lain mengenai arti dari sebuah komputer. Menurut Sawyer, komputer merupakan sebuah mesin multiguna yang dapat dilakukan programmer dan dapat deprogrammer, di mana mesin-mesin tersebut dapat menerima data berupa fakta dan gambar kasar, lalu kemudian memproses atau memanipulasi data tersebut menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan oleh usernya. Generasi dan manfaat komputer. Generasi pertama dari tahun 1946 hingga tahun 1959. Generasi kedua dari tahun 1959 hingga tahun 1964. Generasi ketiga dari tahun 1964 hingga tahun 1970. Generasi keempat dari 1970 hingga 1990, dan generasi kelima dari tahun 1990 hingga sekarang. Manfaat komputer. Mampu membantu mempermudah pekerjaan seperti melakukan pengetikan dokumen, pencatatan data, dan sebagainya. Dapat menjadi sumber informasi. Membantu menyediakan hiburan bagi usernya, bisa saling terhubung dengan menggunakan konsep jaringan komputer, dan dapat melakukan koneksi terhadap jaringan internet. Sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu hardware. Hardware terdiri dari perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, pemrosesan. Yang kedua adalah software yang terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi yang terdiri dari novel, Windows, Unix atau Linux, Mac atau OS. Yang kedua adalah programmer aplikasi yang terdiri dari aplikasi perkantoran, database, programan, desain grafis. Yang ketiga adalah brainware yang terdiri dari manajer EDP, analisis sistem, programmer, dan operator. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Brainware dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu laterat. Laterat mengacu pada user atau brainware yang paham mengenai seluk-beluk komputer. Biasanya adalah seorang programmer, teknisi komputer, dan juga ahli-ahli komputer. Sedangkan kompeten merujuk pada brainware alias user komputer yang bisa melakukan pengoperasian dari sebuah komputer. Tidak perlu memahami hingga seluk-beluk komputer, yang penting dapat mengoperasikannya. Hardware, perangkat keras. Perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemrosesan, maupun perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih. Piranti ini dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya, yang disebut juga dengan instruction set tadi.
Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut melakukan berbagai aktivitas pada manusia yang dimengerti oleh mesin tersebut sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatkan olehnya. Software. Software atau perangkat lunak mengacu pada sebuah sistem yang dapat membantu menjalankan sebuah fungsi dari masing-masing hardware komputer serta membantu usernya dalam menjalankan sebuah komputer. Software terdiri dari yaitu sistem software seperti Windows, Linux, Mac, programming software seperti software untuk membuat program. Yang ketiga ada application software seperti aplikasi Word, games, dan banyak lainnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.